Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mira Hayati Syari. Saya dari Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Yang pertama, pengertian filsafat. Pengertian filsafat di sini kita bagi menjadi dua, yaitu ada yang secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Yang pertama, secara etimologi. Kata filsafat berasal dari bahasa Arab dikenal dengan istilah filsafah, falsafah, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan filosofi, serta dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah filosofis. Kata filosofis terdiri atas kata philein yang berarti cinta dan sophis yang berarti kebijaksanaan. Sehingga secara etimologis filosofis itu adalah cinta kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Dengan demikian, seorang filsuf adalah pecinta atau pencari kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras, yaitu pada tahun 582 sampai 486 sebelum Masehi. Arti kata filsafat pertama kali digunakan pada Pythagoras. Arti filsafat pada waktu itu kemudian digunakan oleh Socrates pada tahun 470 sampai 390 sebelum Masehi dan filsuf lainnya. Yang kedua, secara terminologi. Nah, secara terminologi ini pengertian dari beberapa filsuf atau filsafat lainnya. Yang pertama, menurut Plato. Nah, Plato ini guru dari Aristoteles. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran itu sendiri yang asli, karena kebenaran itu mutlak dari tangan Tuhan. Yang kedua, menurut Aristoteles. Menurut beliau, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Nah, kalau menurut pengertian dari Aristoteles ini, beliau lebih mengutamakan ke ilmu pengetahuan. Jadi, apapun, kalau misalkan Plato itu kan dikaitkannya dengan aktivitas dewa-dewa. Kalau misalkan Aristoteles, beliau itu lebih mengutamakan ke ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi misalkan ada kejadian alam, nah dia tuh selalu mengaitkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Mengapa itu bisa terjadi seperti itu, dan dia itu mencari tahu kebenarannya. Yang ketiga, ada dari Profesor Dr. Fuad Hasan. Menurut beliau, filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari radiks suatu gejala dan akarnya suatu hal yang hendak dipermasalahkan. Nah, kalau menurut Profesor Dr. Fuad ini, filsafat itu mencari akar permasalahannya dulu. Akar permasalahan itu dari mana, baru kita mencari solusinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau yang ingin kita cari kebenarannya. Yang keempat, menurut Immanuel Kant, yaitu seorang filsafat barat. Menurut beliau, filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Yang pertama, apa dapat kita ketahui? Dijawab oleh metafisika. Yang kedua, apa boleh kita kerjakan? Dijawab oleh etika. Apa yang dinamakan manusia? Dijawab oleh antropologi. Dan sampai di mana harapan kita? Dijawab oleh agama. Dan yang kelima, ada René Descartes mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam maujud sebenarnya. Nah, filsafat adalah feeling in wisdom, mencintai, mencari, menuju penemuan kebijaksanaan atau kearifan.
Nah, ini menyangkut di pengertian secara etimologi juga. Mencintai kearifan dengan melakukan proses dalam arti pencarian kearifan sekaligus produknya. Yang pertama, di dalam proses pencarian itu, yang dicari adalah kebenaran-kebenaran prinsip yang bersifat general. Jadi pada pencarian kebenaran itu, kita harus cari pembuktiannya juga. Jangan sampai kita asal menentukan jawabannya sendiri tanpa adanya bukti-bukti yang menyertainya. Yang kedua, prinsip yang bersifat general ini harus dapat dipakai untuk menjelaskan segala sesuatu kajian atas objek filsafat. Nah, jadi prinsip yang bersifat general itu harus dapat dipakai. Nah, bukti-buktinya itu bisa kita pegang untuk menjelaskan kembali kepada orang-orang awam. Jadi kita menjelaskan disertai dengan ada buktinya, ada pembuktiannya agar mereka pun dapat lebih percaya. Selanjutnya, pengertian filsafat tersebut memberikan pemahaman bahwa filsafat adalah suatu prinsip atau asas keilmuan untuk menelusuri suatu kebenaran objek dengan modal berpikir secara radikal. Nah, ciri-ciri filsafat yaitu menyeluruh, mendasar, spekulatif. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, menyeluruh, artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Nah, jadi menyeluruh ini, arti dari menyeluruh itu pemikiran kita tuh lebih luas lagi. Jangan hanya terpatok pada misalkan ada pendapat yang berbeda dengan kita. Nah, kita tuh harus cari tahu juga. Jangan hanya berpatok sama si pendapat satu orang aja, tapi kita juga harus cari pendapat-pendapat filsuf yang lain dan juga kita harus mencari bukti-buktinya juga sendiri. Yang kedua, mendasar. Artinya pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Nah, mendasar ini jadi kita kalau misalkan mencari suatu pembuktian itu jangan setengah-setengah. Jadi kita harus seperti pendapat filsuf yang sebelumnya. Jadi kita harus cari dari pendapat-pendapat filsuf lain dulu. Terus kita harus cari pembuktiannya juga. Jadi kita jangan hanya berpatokan sama satu pendapat filsuf, melainkan kita harus mencari dari beberapa sumber, berbagai sumber, dan kita harus cari juga pembuktiannya. Yang selanjutnya adalah spekulatif. Spekulatif artinya berpijak, artinya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Nah, yang dimaksud dari ini seperti Plato. Nah, Plato itu kan guru dari seorang filsuf Aristoteles. Nah, si Aristoteles itu berguru kepada Plato. Mengapa berguru kepada Plato? Beliau itu belajar dari Plato, walaupun mereka itu berbeda paham, berbeda pendapat, tapi Aristoteles itu setidaknya mencari pembuktian, mencari kebenaran dari pendapat-pendapat Plato sebelumnya atau hasil pemikiran Plato sebelumnya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, berpikir secara radikal. Radikal ini artinya akar. Nah, dari akal, berpikir sampai akar-akarnya, berpikir sampai pada hakikat, esensi, sampai ke substansi yang dipikirkan. Manusia yang berfilsafat dengan akalnya berusaha untuk menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi. Nah, kalau pengetahuan indrawi itu kan pengetahuan yang bisa kita lihat, kita dengar, dan kita ucapkan. Nah, jadi maksud dari berpikir secara radikal ini, kita dengar atau kita lihat sendiri pendapat dari filsuf sebelumnya, kita cari tahu,
kita buktikan kembali. Jadi kita harus cari sampai akar-akarnya dan membuktikan sampai ke akar-akarnya. Jadi jangan sampai setengah-setengah dalam pembuktiannya. Yang kedua, berpikir filsafat secara universal atau umum. Berpikir secara umum ini adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum, dalam arti tidak memikirkan hal-hal yang parsial. Nah, jadi bersifat umum ini pembuktiannya ini tuh lebih ke kehidupan sehari-hari atau yang biasa kita lihat sehari-hari sampai pada berbagai kesimpulan. Contohnya kayak misalkan filsafat, menurut filsafat Aristoteles. Nah, beliau itu kan menyampaikan pendapat atau meneliti tentang perempuan itu dari laki-laki yang dipotong alat kemaluannya. Nah, itu kan secara umumnya itu bisa kita lihat, maksudnya itu tuh benar atau tidak, walaupun akhirnya banyak bermunculan yang menentang pendapat Aristoteles tersebut. Bagi dalam agama kita itu sangat menurut saya salah ya. Yang selanjutnya, berpikir secara konseptual. Nah, konsep di sini adalah hasil generalisasi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Dengan ciri yang konseptual ini, berpikir secara kefilsafatan melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari. Nah, jadi kalau misalkan konseptual ini melampaui batas dari kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, secara koheren. Koheren atau konsisten, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Nah, jadi cara berpikirnya itu benar-benar kalau misalkan menurut Aristoteles itu masuk akal, logis. Jadi disangkut pautkannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Contohnya seperti hujan. Kalau misalkan orang-orang zaman dulu itu memikirkan kalau hujan itu aktivitas dari alam. Nah, ternyata hujan itu terbentuk dari air laut yang menguap menuju ke awan. Nah, ketika awan itu mulai penuh, nah baru tuh awan itu mulai menurunkan hujan. Nah, itu berpikir secara logisnya ya. Terus ada berpikir secara sistematik. Nah, sistematik berasal dari kata sistem. Sistem di sini adalah kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan. Nah, yang saling berhubungan ini contohnya kayak misalkan berpikir radikal dengan koheren. Nah, radikal itu kan berpikir sampai ke akar-akarnya, sedangkan koheren itu secara logis. Nah, jadi para filsuf itu mencari tahu sampai benar-benar dari awalnya banget, dari hujan, dari air laut itu menguap ke atas sampai si hujan itu turun dari langit atau dari awan. Selanjutnya berpikir secara komprehensif, yaitu mencakup secara menyeluruh. Berpikir secara kefilsafatan berupa untuk menjelaskan alam semesta serta keseluruhannya. Nah, kalau berpikir ini lebih ke alam sekitar, lebih ke alam bebas. Selanjutnya secara bebas sampai batas-batas yang luas. Nah, kalau misalkan berpikir secara bebas ini, bebas dari segala prasangka sosial, historis, kultural, atau religius. Nah, jadi ini bebas nih, tidak dipatokkan ke satu bidang aja. Terus yang terakhir ada berpikir secara kefilsafatan dicirikan dengan pemikiran yang bertanggung jawab. Nah, yang dimaksud dengan bertanggung jawab di sini, ketika filsuf itu memberikan pendapat atau mengutarakan pendapatnya tentang sebuah pengetahuan, nah mereka itu harus mempunyai tanggung jawab tersendiri. Jadi
kita harus kayak omongannya itu bisa dipegang. Nah, maka dari itu harus disertai dengan bukti-bukti agar bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pengertian ilmu. Pengertian ilmu. Ilmu adalah pengetahuan. Namun, ada berbagai macam pengetahuan. Dengan pengetahuan ilmu dimaksudkan pengetahuan yang pasti, eksak, dan betul-betul terorganisir. Ilmu itu haruslah sistematik dan berdasarkan metodologi. Nah, berikut macam-macam jenis ilmu. Yang pertama, ilmu praktis. Ia tidak hanya sampai kepada hukum umum atau abstraksi, tidak hanya terhenti pada satu teori, tapi juga menuju kepada dunia kenyataan yang mempelajari hubungan sebab akibat untuk diterapkan dalam alam kenyataan. Nah, di sini ada mempelajari hubungan sebab akibat. Nah, jadi di sini yang dimaksud sebab akibat itu misalkan terjadinya longsor. Nah, longsor itu sebabnya karena apa? Mungkinkah karena kurangnya penghijauan, karena tidak ada pohon-pohon, adanya penebangan liar. Nah, itu sebabnya. Terus akibatnya apa? Nah, akibatnya itu akan terjadi longsor tersebut. Jadi kita harus memikirkan tuh benar-benar sebabnya apa dan akibatnya tuh apa. Selanjutnya, ilmu praktis normatif. Ia memberi ukuran-ukuran dan norma-norma ilmu. Nah, yang dimaksud dari praktis normatif ini, dia mungkin lebih spesifik lagi dibanding ilmu praktis tadi ya. Yang ketiga, ilmu praktis positif. Ia memberikan ukuran atau norma yang lebih khusus daripada ilmu praktis normatif. Norma yang dikaji ialah bagaimana membuat sesuatu atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, berdasarkan yang tadi tuh yang ilmu praktis, kita kan memikirkan sebab akibat. Nah, kalau di positif ini, ia tuh mencari solusinya. Apa nih yang membuat tanah itu tidak akan longsor. Nah, caranya adalah kita menanam pohon, penghijauan kembali atau reboisasi. Nah, kita tanam tuh pepohonan di batas-batas tanah yang mungkin rawan sekali untuk longsor, seperti itu. Yang selanjutnya itu ilmu spekulatif ideografis, yang tujuannya mengkaji kebenaran objek dalam wujud nyata dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, kalau misalkan di spekulatif ideografis ini, kita lebih mengkaji lagi tuh. Dari misalnya tadi dalam wujud nyata, dalam ruang dan waktu tertentu. Dari yang longsor itu kita kaji lagi bagaimana cara penanganannya. Terus kita kumpulkan warga-warga untuk menjaga juga jangan sampai terjadinya longsor kembali. Selanjutnya ada ilmu spekulatif nomotetis, yaitu bertujuan mendapatkan hukum umum atau generalisasi substansif. Yang keenam, ilmu spekulatif teoretis, yaitu bertujuan untuk memahami kausalitas atau sebab akibatnya tadi. Tujuannya memperoleh kebenaran dari keadaan atau peristiwa tertentu. Nah, kita kembali lagi kepada sebab akibat. Jadi, kalau kita udah ketahui nih sebabnya apa, akibatnya apa, terus solusinya apa, lalu kita benar-benar kerjakan tuh semua itu, jangan sampai terulang kembali. Selanjutnya, pengertian pengetahuan. Nah, jenis pengetahuan. Jenis pengetahuan pertama yaitu pengetahuan biasa. Nah, pengetahuan biasa yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan sebagai common sense. Sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik.
Semua orang menyebutnya sesuatu itu merah karena memang itu merah. Benda itu panas karena memang dirasakan panas sebagainya. Jadi pengetahuan biasa itu mungkin kayak pengetahuan secara umum. Misalkan kita menyebutkan warna. Nah, di sini tulisan perbedaan umum pengetahuan itu warna hitam tulisannya. Nah, itu emang karena warnanya hitam. Terus yang kedua, pengetahuan ilmu. Nah, pengetahuan ilmu yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ini pengetahuan ilmu. Nah, kayak misalkan kita belajar matematika. Nah, di sini misalkan kita belajar SPLDV. Nah, kita mencari di situ tuh soalnya tentang harga pensil dan pulpen. Misalkan harga pensilnya 2.000, harga pulpennya berapa ribu. Nah, kita coba di kehidupan sehari-hari. Misalkan kita beli pulpen dan pensil, 2 pulpen dan 3 pensil itu harganya 15.000. Sedangkan 3 pensil dan 5 pulpen itu 30.000. Nah, kita mau mencari tahu nih harga satu pulpennya atau satu pensilnya itu berapa. Nah, kita cari tahu dari pengetahuan ilmu tersebut. Jadi kita pelajarin tuh, itu juga akan berpengaruh di kehidupan sehari-hari. Kita bisa cari juga. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Nah, pengetahuan filsafat ini lebih mendalam lagi nih, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Nah, kalau misalnya pengetahuan filsafat ini lebih dalam lagi nih kita galinya. Kayak misalkan yang tadi tuh, kayak misalkan filsuf Aristoteles, beliau itu memberi pendapat yang perempuan itu berasal dari lelaki. Itu dia juga membuktikannya, tapi membuktikannya itu dengan cara memotong alat kemaluan laki-laki tersebut. Tetapi pada dasarnya mau kita potong segimanapun itu bakal luarnya doang yang bisa menjadi perempuan, tetapi kan rahimnya itu lelaki tidak mempunyai rahim. Makanya banyak sekali pertentangan dari pendapat Aristoteles tersebut. Selanjutnya itu pengetahuan agama. Nah, pengetahuan agama ini religius ya, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh Tuhan lewat para utusannya. Nah, pengetahuan agama ini bisa kita dapat itu dari Al-Quran, dari hadis-hadis, dan bisa saja kita mengunjungi majelis taklim untuk mendengarkan kajian-kajian dari yang mungkin lebih paham akan agama tersebut. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.